Kenapa, Jaki? Kakiku sakit, Miss. Kemarin waktu bermain bola, aku jatuh. Terus kakinya keseleo. Sudah diobati belum kakinya? Sudah, Miss. Sudah ke dokter. Terus sudah diurut juga sama mama. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Aku nggak bisa jalan. Aku juga nggak bisa bermain lagi sama teman-teman. Jaki sudah berdoa belum minta tolong sama Tuhan Yesus? Belum, Miss. Nah, sekarang coba deh Jaki berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kakiku sakit, nggak bisa berjalan. Tolong sembuhkan kakiku ya Tuhan Yesus. Aku percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolongku. Amin. Nah, sekarang kalau Jaki sudah yakin bahwa Tuhan sudah sembuhkan Jaki, coba deh sekarang berdiri. Hore! Aku bisa berdiri lagi. Aku juga bisa berjalan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo adik-adik. Nah, bagaimana cerita boneka tadi? Apakah adik-adik ada yang seperti Jaki? Ketika adik-adik sakit, adik-adik lupa berdoa, lupa meminta pertolongan Tuhan. Nah, sebelum Miss Nova lanjutkan, Miss Nova mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak apa sih kegunaan kaki kita? Kira-kira apa ya? Iya, kaki kita gunakan untuk berjalan, berlari, terus apa lagi? Melompat, menendang bola. Tapi jangan untuk menendang teman ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang lumpuh selama 38 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik. Daripada penasaran, yuk kita tonton cerita firman Tuhan di video berikut ini. Apakah kaki kalian pernah sakit? Bagaimana rasanya kalau kaki kalian sakit sehingga tidak bisa digerakkan? Nah, lihat. Ini adalah sebuah kolam Bethesda. Di tempat ini banyak sekali orang berkumpul. Kira-kira mereka ngapain ya? Mereka adalah orang-orang yang sakit. Coba kalian sebutkan apa saja penyakit yang kalian tahu. Nah, di kolam Bethesda itu ada seorang bapak yang sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan, bahkan dia tidak bisa menggerakkan kakinya selama 38 tahun loh adik-adik. Kasihan sekali ya bapak ini. Ketika air di kolam itu bergoncang, siapa yang pertama kali masuk ke dalamnya, ia akan sembuh dari sakitnya. Tentu saja semua orang di situ sangat menanti-nantikan hal itu terjadi. Kolam Bethesda itu ada di Yerusalem. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus mengunjungi kolam Bethesda. Ketika Yesus melihat bapak yang lumpuh itu, ia mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang lumpuh itu bercerita tentang kesusahan yang dia alami selama ini. Saat air bergoncang, tidak ada seorang pun yang menolongku. Baru saja aku berusaha mendekat, sudah banyak orang yang mendahuluiku. Yesus tahu bapak ini ingin sekali sembuh,
tetapi dia tidak berdaya. Lalu Yesus menyuruh bapak itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tiba-tiba kaki orang yang lumpuh itu menjadi kuat. Sekarang dia langsung berdiri, lalu mengangkat tilamnya, lalu berjalan. Lalu orang bertanya kepadanya, "Siapa yang membuatmu berjalan?" Bapak ini mencari-cari, tetapi tidak menemukan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan bapak yang sembuh ini di bait Allah. Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak hanya berkuasa atas sakit penyakit, tetapi Dia juga berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu bapak ini menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita firman hari ini? Yang pertama adalah kita harus menjadi anak yang percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun sakit yang kita derita, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu menolong setiap kita. Kemudian, ketika kita susah, ketika kita sakit, meskipun orang-orang tidak melihat kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melihat dan memperhatikan setiap kita. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan kemudian kita juga tidak boleh bersungut-sungut. Ketika kita mengalami sakit, kesusahan, kita tidak boleh menyalahkan keadaan atau orang lain. Tetapi kita harus berdoa, kita harus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.